Oke, di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat ataupun cara menjahit baju rompi menggunakan furing ya teman-teman. Bagaimana caranya? Tonton dan simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat ataupun cara menjahit baju rompi menggunakan furing teman-teman, secara full tutorialnya. Langkah yang pertama, kita akan menyambung di bagian badan depannya saja seperti ini teman-teman. Untuk tutorial ini bisa Anda terapkan ketika Anda memasang furing baju jaket, rompi, baju kemeja ya teman-teman, dan baju gamis. Sebenarnya caranya hampir sama ketika Anda memasang furing di bagian dalamnya teman-teman. Cara menjahitnya itu hampir sama, jadi jahitannya itu berada di bagian dalam. Hampir sama caranya, bisa Anda terapkan untuk menjahit baju-baju seperti itu. Dan ini untuk baju rompi ya teman-teman. Nah, kita jahit seperti ini. Untuk polanya sendiri memang saya belum bikin tutorialnya teman-teman, tapi insya Allah kapan-kapan saya akan membuat tutorial cara membuat pola baju ya teman-teman. Karena untuk waktunya sendiri memang belum sempat ya teman-teman untuk membuat polanya. Nah, lalu langkah selanjutnya kita menggunakan list seperti ini. Jadi untuk jahitannya nggak usah diobras karena nantinya jahitannya berada di dalam, karena nantinya akan tertutup oleh furing teman-teman. Untuk listnya kita jahit di bagian sambungannya seperti ini, sambungan bagian jahitannya ya teman-teman. Nah, seperti ini biar nanti hasilnya itu bisa bagus dan cantik teman-teman. Nah, seperti ini untuk listnya. Dan ini untuk badan bagian depannya sama. Sebenarnya di tutorial saya sebelumnya sudah pernah saya bikin tutorial cara membuat baju rompi menggunakan furing, tapi ini untuk caranya beda dengan cara yang pertama teman-teman. Untuk cara di video saya sebelumnya, ini caranya beda lagi, karena Anda bisa memilih nantinya ketika Anda lagi menjahit baju rompi seperti ini. Tinggal Anda memakai cara ini atau cara yang pertama teman-teman. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan menimpa di bagian sebelahnya lagi seperti ini. Video ini saya khususkan bagi para pemula yang baru belajar menjahit ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk caranya. Ini tutorialnya full teman-teman, jadi videonya agak panjang, tapi yang penting ilmunya bisa bermanfaat dan tidak gagal paham nantinya ya teman-teman. Tutorialnya secara full, mohon disimak videonya sampai habis biar teman-teman sendiri bisa praktekkan ketika lagi menjahit baju rompi seperti ini. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan membuat ataupun menjahit di bagian kantongnya. Untuk kantong depannya ya teman-teman. Ini kantongnya kantong tempel segi 4 kanan dan kiri, makanya kita buat dua seperti ini untuk kantong depannya. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian tutup kantongnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Satu sepatu saja karena sudah kita ukur untuk potongannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk yang satunya sama. Makanya saya sengaja membuat tutorialnya ada suaranya ya teman-teman, suara saya seperti ini
biar teman-teman bisa mudah untuk dipahami daripada saya kasih musik saja tidak ada penjelasan. Teman-teman sendiri nantinya akan bingung ketika mempraktikkan ya teman-teman. Makanya saya kasih dubbing suara seperti ini. Kalau hanya dikasih musik nantinya teman-teman sendiri bisa gagal paham ya teman-teman. Nah seperti ini kita jahit satu sepatu saja menggunakan magnet di bagian samping sepatunya ya teman-teman. Nah seperti ini. Kalau bisa nontonnya jangan di skip ya teman-teman, biar tidak gagal paham. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit untuk kantongnya teman-teman di bagian depan. Karena ini menggunakan resleting ya teman-teman di bagian depannya. Untuk rompinya menggunakan resleting dan menggunakan furing di bagian dalamnya. Oke, kita akan pasang di bagian kantongnya terlebih dahulu. Usahakan berada tepat di bagian tengah ya teman-teman. Kalau bisa dikasih tanda biar nantinya teman-teman untuk hasilnya itu mudah teman-teman. Kalau saya sendiri saya biasanya menggunakan tanda untuk bagian mesinnya. Untuk di ujung ini yang di bagian bawah ini kita pentokkan sampai ke mesin teman-teman, seperti ini. Kalau teman-teman sendiri ingin pas banget menggunakan kapur untuk diukur di menggunakan sentian ya teman-teman. Nah seperti ini. Usahakan untuk kantongnya sendiri mengikuti tutup kantong di bagian atasnya. Nah seperti ini. Untuk kantongnya sendiri menggunakan kantong segi 4 seperti ini. Oke, udah kita jahit di bagian kantongnya, lalu tutupnya kita timpa, arahkan ke bagian bawah seperti ini. Nah ini untuk kantong yang pertama teman-teman, dan nanti yang satunya caranya sama, harus berada tepat di bagian tengah. Untuk ininya sudah saya pentokkan ke mesinnya untuk di bagian bawahnya teman-teman, jadi hasilnya pasti sama. Udah saya ukur. Nah seperti ini. Kita pasang tutup kantongnya terlebih dahulu di bagian depannya. Ini tutorialnya full teman-teman, makanya durasinya cukup panjang. Nah kita jahit seperti ini. Oke. Nah seperti ini. Lalu tutupnya kita balik ke bawah, kita jahit seperti ini. Nah ini udah jadi untuk di bagian kantongnya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian sininya teman-teman. Di bagian resletingnya kita pasang terlebih dahulu seperti ini. Untuk resletingnya sendiri memang tidak ada luar dalamnya teman-teman. Nah, usahakan seperti ini. Jadi disisain di bagian bawahnya teman-teman untuk memasang resletingnya, karena nantinya akan menggunakan rompi ya teman-teman. Nah ini untuk sletingnya sendiri agak panjang, nantinya akan dibuang di bagian atasnya. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian furingnya teman-teman. Nah, posisinya seperti ini. Kita pasang terlebih dahulu di bagian sletingnya. Nah seperti ini. Untuk potongan
furing sendiri harus sama dengan badannya ya teman-teman, seperti ini. Dan untuk resletingnya sendiri memang ini panjang teman-teman. Nah seperti ini, usahakan jahitan yang pertama itu harus tertutup oleh jahitan yang kedua ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah posisinya jadi seperti ini teman-teman. Nah, kita cepit di bagian sletingnya. Nah posisinya seperti ini. Nah seperti ini. Nah jadi jahitannya tidak kelihatan dari bagian nih seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk cara yang kedua ya teman-teman, karena di video saya sendiri yang pertama sudah pernah saya upload cara menjahit rompi. Caranya beda dengan cara ini teman-teman. Lalu di bagian ini lengannya kita jahit, kita matikan seperti ini. Ini untuk potongan potongan furingnya sendiri agak lebar ya teman-teman. Nah kita matikan di bagian sampingnya ini, dan juga di bagian lekukan lehernya teman-teman. Nah seperti ini. Nah kita turunkan ke bawah untuk resletingnya. Nah kita masukkan ke dalam ya teman-teman untuk resletingnya tadi. Nah lalu kita jahit. Nah, kita masukkan ke dalam untuk resletingnya. Nah seperti ini. Harus kita putar ya teman-teman jahitannya biar tidak patah untuk jarumnya, tidak terkena resleting. Nah ini udah jadi. Lalu kita balik seperti ini dari bawah teman-teman. Nah seperti ini untuk hasilnya. Untuk di bagian badan depan yang pertama seperti ini. Untuk badan depan yang pertama. Dan lalu kita matikan di bagian ininya, kita setik satu sepatu teman-teman. Di bagian lengannya kita setik satu sepatu sekalian, karena nantinya akan dicepit. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan gabungkan dengan badan depan yang satunya teman-teman. Kita jahit seperti ini untuk di bagian resletingnya. Usahakan di bagian resleting di bagian depannya itu yang ada listnya harus kita samakan teman-teman. Jadi kita kasih tanda biar nanti di bagian tulangnya itu bisa sama. Nah kita jahit dasar saja seperti ini terlebih dahulu di bagian resletingnya, biar nantinya pengerjaannya sewaktu menggabungkan dengan furingnya itu bisa enak teman-teman. Usahakan di bagian bawahnya kita lebihin kurang lebih setengah senti teman-teman. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan jahit di bagian resletingnya seperti ini. Nah seperti ini, jadi posisi resletingnya itu berada di tengah, jadi furing itu di bagian bawah ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini untuk cara memasang resletingnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah kita turunkan di bagian resleting ke bawah biar nanti bisa enak. Nah seperti ini kita jahit sampai ke atas teman-teman. Nah ini untuk resletingnya sendiri memang terlalu panjang ya teman-teman, nantinya akan kita potong. Nah sesudah seperti itu kita jahit di bagian lehernya seperti ini. Kita matikan di bagian lehernya, kita potong untuk resletingnya. Nah, di bagian ininya harus kita cekris teman-teman biar nanti hasil di bagian ininya enak, karena ini agak melengkung ya teman-teman. Oke, lalu langkah selanjutnya di bagian kerongan lengannya kita jahit seperti ini.
karena nantinya akan dibalik ya teman-teman. Dengan cara yang pertama hampir sama. Nah seperti ini. Nah tinggal kita balik seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Jadi jahitannya itu berada di dalam ya teman-teman. Nah, kita menggunakan magnet, kita setik satu sepatu teman-teman. Ini cara menjahit rompi ini seperti ini ya teman-teman. Jadi jahitannya berada di bagian dalam semua, tidak kelihatan karena tertutup rompi ya teman-teman. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian bawahnya. Nah seperti ini kita jahit bawah depannya ya teman-teman. Nah di bawah depannya, bagian bawah depan seperti ini kita jahit. Kita matikan di bagian bawahnya. Nah seperti ini. Karena ini untuk furingnya sendiri agak kegedean ya teman-teman, saya memotongnya. Jadi kita buang saja. Kita untuk furingnya mengikuti potongan bahannya saja teman-teman. Nah lalu sesudah seperti ini, lalu kita balik seperti ini untuk di bagian resletingnya seperti ini ya teman-teman posisinya. Untuk di bagian resletingnya kita balik. Nah seperti ini untuk hasilnya sesudah dibalik. Nah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita setik sekalian di bagian depannya teman-teman. Di bagian leher ini ya teman-teman, di bagian leher kita setik. Usahakan menggunakan magnet. Nah seperti ini. Kita putar sampai ke bawah teman-teman. Kita putar jahitannya sampai ke bawah. Nah seperti ini. Keliling satu sepatu teman-teman. Nah seperti ini. Berbentuk seperti L ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, lalu langkah selanjutnya yang satunya sama. Kita setik satu sepatu di bagian lehernya dan untuk di bagian sletingnya dan di bagian bawahnya. Kita setik juga satu sepatu. Untuk sebelumnya saya balik terlebih dahulu ini. Nah seperti ini. Setelah dibalik, nah kita setik satu sepatu. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini kita jahit sampai ujung, sampai lekukan leher, lalu kita sampai ke atas teman-teman untuk di bagian pundaknya. Nah seperti ini. Jadi di bagian yang kita kolong nantinya di bagian pundaknya ya teman-teman, nantinya akan kita gabungkan dengan potongan badan belakangnya. Oke, dan ini untuk potongan badan belakangnya sudah kita ambil. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit seperti ini caranya. Jadi posisi badan yang di luar ya teman-teman, ini kita potong terlebih dahulu. Emang purinya memang terlalu besar. Nah seperti ini. Nah posisinya seperti ini teman-teman. Akan kita kolong seperti ini. Posisinya ini di tengah ya teman-teman. Posisinya di tengah seperti ini. Lalu kita ambil furingnya teman-teman. Kalau mau furingnya yang di bawah juga bisa teman-teman. Untuk furingnya di bawah bisa juga. Kalau di atas juga bisa. Tapi ini saya taruh di atas
Nah seperti ini. Jadi kita jepit untuk badan di bagian badan belakangnya teman-teman. Nah ini untuk lehernya, leher bagian belakang. Nah seperti ini. Lalu kita ambil untuk potongan yang satu, kita jepit di tengahnya teman-teman. Nah seperti ini, biar ini nantinya jahitannya tidak kelihatan ya teman-teman, posisinya di dalam semua. Di video saya sebelumnya juga pernah saya upload cara menjahit furing. Nah seperti ini. Nah kita jepit, sekalian kita jahit di bagian lengannya teman-teman. Jahit di bagian lengannya seperti ini. Memang tutorial cara membuat ataupun cara menjahit furing memang agak ribet ya teman-teman, dan durasinya pasti panjang. Yang penting ilmunya bisa bermanfaat, tidak gagal paham ya teman-teman. Nah seperti ini. Cara ini bisa Anda terapkan untuk baju kemeja hampir sama ataupun jaket. Nah kita jepit lagi di bagian sampingnya. Nah seperti ini. Nah kita jepit, harus kita pelan-pelan teman-teman, sambil kita rapikan. Memang untuk furingnya sendiri yang terlalu besar, saya memotongnya. Jadi kita mengikuti jahitan potongan luarnya teman-teman. Nah seperti ini. Lalu kita jahit di bagian bawahnya seperti ini. Tapi di bagian depannya jangan ikut terjahit ya teman-teman. Jadi untuk yang di bagian bawah ini hanya untuk furing dan badan belakangnya. Jadi posisinya di kolong. Nah kita matikan di bagian bawahnya seperti ini. Jadi kita lompati. Oke seperti ini. Nah yang ini sama caranya. Untuk potongan badan depannya kita masukkan ke tengah-tengahnya teman-teman, seperti ini. Kita masukkan ke tengah-tengahnya. Nah seperti ini. Untuk sampingan harus kena semua ya teman-teman. Tapi untuk potongan di bagian depannya jangan ikut terjahit. Dengan furing bagian badan belakangnya teman-teman, dan furing badan belakangnya dan badan belakangnya itu sendiri teman-teman. Kalau di bagian sampingnya harus ikut terjahit. Nah seperti ini. Jadi kita kolong teman-teman. Jadi kita jahit keliling. Untuk kita bungkus di bagian badan depannya, kita bungkus semua teman-teman. Nah seperti ini. Jadi posisinya ini badan depannya itu terbungkus oleh badan belakangnya teman-teman, badan belakang dan furingnya teman-teman. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan balik di bagian bawah teman-teman. Nah seperti ini. Kita tarik seperti ini. Kita balik posisinya pelan-pelan. Ini juga susah saya ngambilnya teman-teman, karena terkendala tripod juga kamera. Nah seperti ini. Nah kita balik seperti ini teman-teman. Nah kita balik seperti ini posisinya. Oke, udah jadi seperti ini teman-teman. Nah posisinya ini jahitannya itu terbungkus di bagian depannya teman-teman. Nah seperti ini untuk hasilnya. Lalu langkah selanjutnya kita akan setik keliling di bagian rompinya. Kita akan setik keliling.
Nah ini apalagi untuk di bawah ini kan harus dijahit teman-teman, harus dijahit. Nah ini kita akan menjahitnya. Nah di bagian ininya, badan belakangnya seperti ini, usahakan menggunakan magnet. Kita jahit pelan-pelan saja sambil kita masukkan yang di bagian ini yang, nah ini kita masukkan ke dalam. Nah ini untuk spoolnya habis, harus kita ganti terlebih dahulu teman-teman. Untuk spoolnya harus kita ganti terlebih dahulu di bagian spoolnya karena habis benang di bagian bawahnya. Oke. Nah kita jahit seperti ini sambil yang ada lubangnya itu kita masukkan ke dalam ya teman-teman. Nah ini kita masukkan ke dalam seperti ini karena kita setik. Nah ini posisinya seperti ini cara membungkusnya. Nah kita matikan di bagian potongan badan belakangnya seperti ini. Lalu di bagian atasnya, bagian atas di bagian badan belakangnya kita setik satu sepatu teman-teman. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini untuk hasilnya seperti ini. Lalu di bagian ininya, badan belakangnya juga kita setik satu sepatu karena belum dijahit. Satu sepatu kita sambungkan dengan potongan badan depannya yang tadi sudah kita jahit terlebih dahulu ya teman-teman. Nah seperti ini untuk jahitannya. Lalu yang satu sama kita gabungkan untuk jahitan yang kedua ini dengan yang pertama. Nah ini yang kita jahit ini di bagian potongan badan belakangnya ya teman-teman. Nah seperti ini cara membungkusnya, seperti ini teman-teman. Nah ini untuk hasilnya sudah jadi ya teman-teman, dan kita akan lihat cara membuat baju rompi menggunakan furing ya teman-teman. Cara menjahitnya seperti ini. Nah seperti ini menggunakan furing, dan di bagian depannya menggunakan resleting ya teman-teman. Mungkin semoga bisa bermanfaat ya teman-teman di video tutorial kali ini. Nah seperti ini untuk cara menjahitnya. Ada resleting di bagian depannya, dan di bagian dalamnya seperti ini menggunakan furing, jadi jahitannya tidak kelihatan karena jahitannya berada di bagian dalam teman-teman. Seperti ini untuk hasilnya. Ini tidak kelihatan ya teman-teman untuk hasil jahitannya. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.